Saya Leila Komaria, perwakilan dari kelompok 1, akan mengulas buku karangan dari Alan Dix, bab 1 dengan tema manusia. Selamat menyaksikan. Manusia memiliki keterbatasan dalam kapasitasnya untuk memproses informasi. Manusia, penggunanya adalah orang yang dirancang untuk sistem komputer untuk membantu. Untuk merancang sesuatu untuk seseorang, kita perlu memahami kemampuan dan keterbatasan mereka. Kita perlu tahu apakah ada hal-hal yang mereka rasa sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin. Ini juga akan membantu kita untuk mengetahui apa yang orang temukan mudah dan bagaimana kita dapat membantu mereka dengan mendorong hal-hal ini. Dalam bab ini, pertama-tama kita akan melihat saluran input dan output mereka, manusia. Indera dan responden atau efektor ini juga akan melibatkan beberapa pemrosesan tingkat rendah. Yang kedua, kita akan mempertimbangkan ingatan manusia dan cara kerjanya. Kita kemudian akan berpikir tentang manusia melakukan pemecahan masalah dan cara kerjanya. Kita kemudian akan berpikir tentang bagaimana manusia melakukan pemecahan masalah yang kompleks, bagaimana mereka belajar memperoleh keterampilan, dan mengapa mereka melakukan kesalahan. Akhirnya, kita akan membahas bagaimana hal-hal ini dapat membantu kita dalam merancang sistem komputer. Meskipun saluran tertentu mungkin memiliki peran lainnya, peran utama sebagai input atau output dalam interaksi. Kemungkinan besar saluran ini juga digunakan dalam peran lainnya. Sebagai contoh, penglihatan dapat digunakan terutama dalam menerima informasi dari komputer. Input yang pertama yaitu penglihatan. Penglihatan manusia adalah kegiatan yang sangat kompleks dengan keterbatasan fisik dan persepsi, namun merupakan sumber informasi utama bagi orang. Ada dua tahap persepsi visual. Yang pertama, mengamati ukuran dan kedalaman. Yang kedua, mempersepsi kecerahan. Persepsi yang pertama yaitu mengamati ukuran dan kedalaman. Sistem visual dapat dengan mudah menafsirkan gambar yang diterimanya untuk memperhitungkan hal-hal ini. Kita dapat mengidentifikasi objek serupa terlepas dari kenyataan bahwa mereka tampak berukuran sangat berbeda. Bahkan, kita dapat menggunakan informasi ini untuk menilai jarak. Tahap yang kedua yaitu mempersepsi kecerahan. Kecerahan merupakan reaksi subjektif terhadap tingkat cahaya. Dalam pencahayaan redup, batang mendominasi penglihatan. Dalam mempersepsi kecerahan ada istilah luminance. Luminance adalah karakter fisik dan dapat diukur menggunakan fotometer. Dalam mempersepsikan warna, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, rona. Rona yaitu tingkat kecerahan atau kegelapan. Yang kedua, intensitas. Intensitas merupakan kecerahan warna. Yang ketiga, saturasi. Saturasi adalah jumlah warna putih. Ada 3 jenis warna mata merasakan peka terhadap cahaya, yaitu warna biru, hijau, dan merah, yang biasa kita sebut dengan istilah RGB. Selanjutnya, yaitu bacaan. Pola visual dari kata pada halaman dirasakan kemudian diterjemahkan dengan referensi ke representasi internal bahasa. Ketika membaca, mata membuat gerakan tersentak. Mata bergerak mundur, ke atas, dan juga ke depan, dalam apa yang dikenal sebagai regresi. Jika teksnya kompleks, akan ada lebih banyak regresi. Sentak yang disebut saccades diikuti oleh fiksasi. Input yang kedua yaitu pendengaran. Suara adalah perubahan atau getaran dalam tekanan
udara. Ia memiliki sejumlah karakteristik yang dapat kita bedakan. Pitch merupakan frekuensi suara. Input yang ketiga yaitu sentuh. Aparatus sentuhan berbeda dari penglihatan dan pendengaran karena tidak dilokalisasi. Kita menerima rangsangan melalui kulit. Kulit mengandung jenis reseptor sensorik. Kita akan membahas poin pembahasan yang kedua, yaitu memori manusia. Memori adalah bagian kedua dari model manusia sebagai sistem pemrosesan informasi. Ada 3 jenis memori, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Kita akan membahas poin pembahasan yang ketiga, yaitu berpikir. Penalaran adalah proses di mana kita menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk menarik kesimpulan dan atau menyimpulkan sesuatu yang baru tentang domain yang diminati. Ada beberapa jenis penalaran. Yang pertama, deduktif. Yang kedua, induktif. Yang ketiga, abduktif. Penalaran deduktif diperoleh dari kesimpulan yang secara logis. Penalaran induktif diperoleh dari menyimpulkan informasi tentang kasus-kasus yang belum kita lihat. Penalaran abduktif diperoleh dari penjelasan untuk peristiwa yang kita amati. Pemecahan masalah adalah proses menemukan solusi untuk tugas yang tidak dikenal menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Ada 2 teori pemecahan masalah. Yang pertama, teori Gestalt, yaitu pemecahan masalah melibatkan penggunaan kembali pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, teori ruang masalah. Poin pembahasan yang keempat yaitu emosi. Emosi merupakan interpretasi dari respon fisiologis. Schachter dan Singer mengusulkan interpretasi ketiga. Emosi dihasilkan dari seseorang yang mengevaluasi respon fisik dalam terang seluruh situasi. Emosi melibatkan peristiwa fisik dan kognitif. Setiap orang memiliki kemampuan dan keterbatasan yang sama, dan oleh karena itu kita dapat membuat generalisasi. Kita harus menyadari perbedaan individu sehingga kita dapat memperhitungkannya sejauh mungkin dan dalam desain kita. Teori psikologi telah mengarah pada pengembangan model analitik dan prediktif perilaku pengguna. Ini adalah model untuk mendukung desain. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu mempertimbangkan manusia sebagai pemroses informasi, menerima input dari dunia, menyimpan, memanipulasi dan menggunakan informasi, dan bereaksi terhadap informasi yang diterima. Persepsi dan kognisi manusia adalah rumit dan canggih, tetapi mereka bukannya tanpa keterbatasan.